Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bab 6 tentang aliran-aliran pendidikan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Azizah, selanjutnya dilanjutkan oleh Aulia Andira Putri, setelah itu dilanjutkan lagi oleh Nurul Cahyani, dan terakhir dilanjutkan oleh Muhjibran Nur Hamzah. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelompok 6. Kali ini saya akan membahas materi bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai sebagian dunia lainnya, akhirnya berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Aliran yang paling pesimis memandang bahwa pendidikan kurang bermanfaat, bahkan mungkin merusak bakat dan minat yang dimiliki anak. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungannya, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradisional yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak sendiri. Meskipun kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan anak mirip orang tuanya, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya, tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan. Terdapat suatu pokok pendapat aliran nativisme yang berpengaruh luas, yakni bahwa dalam diri individu terdapat suatu inti pribadi yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia dalam menentukan pilihan dan kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang mempunyai kemauan bebas. Aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis yaitu J.J. Rousseau. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran ini juga disebut negativisme, karena terdapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. J.J. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bahasa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan
yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya persekolahan, dari penguasa penjajah Belanda yang disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan dalam aliran-aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara di Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Seperti diketahui, sistem persekolahan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sebelum masa itu, pendidikan di Indonesia terutama oleh keluarga dan oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Andira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Andira Putri akan melanjutkan penjelasan dari Nur Aziza, yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk upaya peningkatan mutu pendidikan hanya dengan satu atau beberapa komponen saja. Beberapa dari gerakan-gerakan baru tersebut memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan sebagainya. Yang pertama adalah pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak pada sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain Yves Avinger di Jerman dengan Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar, dan Jellindet di Belanda dengan Het Volleven atau kehidupan senyatanya. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian, dirintis oleh Ovide Minot de Corley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat atau centers di internet. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, pendidikan menurut de Corley berdasarkan pada semboyan École pour la vie atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Menurut de Corley, dunia itu terdiri dari alam dan kebudayaan. Dunia harus hidup dan dapat mengembangkan kemampuan untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan atas diri sendiri dan dunianya. Dari penelitian secara tekun, de Corley menyuarakan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran yang merupakan dua hal ini. Yang pertama, metode global atau keseluruhan. Yang kedua, center di internet atau pusat-pusat minat. Gerakan pengajaran pusat perhatian tersebut telah mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi atau cara mengajar dan lain-lain. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan kerja tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolah, namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah G. Kirchensteiner dengan Arbeit School-nya. Perlu dikemukakan bahwa sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat. Peranan sekolah kejuruan pada tingkat menengah merupakan tulang punggung penyiapan tenaga terampil yang diperlukan oleh negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia ini. Yang keempat adalah pengajaran proyek. Dasar filosofi dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikut utamanya W.H. Kilpatrick. Dewey menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikrokosmos dari masyarakat, becomes microcosm of society. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses kehidupan itu sendiri dan bukannya penyiapan untuk kehidupan masa depan. Perlu dikemukakan bahwa Dewey merupakan peletak dasar falsafah pragmatisme dan penganut behaviorisme. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya untuk mencari jalan pemecahan bila ia menemukan kesukaran. Anak dengan sendirinya akan giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang ia inginkan. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif,
Dengan kata lain, menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah secara multidisiplin. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama akan makin penting, utamanya dalam masyarakat yang maju. Bagian kelima yaitu pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pikirannya tentu menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu, mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu, namun asas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Akhirnya, perlu ditekankan lagi bahwa kajian tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan serta memupuk wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan. Kedua hal itu sangat penting karena setiap keputusan dan tindakan di bidang pendidikan, termasuk di bidang pembelajaran, akan membawa dampak bukan hanya pada masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani dengan NIM 220502501085. Saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Namun, perlu dikemukakan bahwa prakarsa dan upaya di bidang pendidikan tidak terbatas hanya oleh Taman Siswa dan INS itu saja. Secara historis, pendidikan yang melembaga telah dikenal sebelum Belanda menjajah Indonesia, seperti padepokan, pesantren, dan sebagainya. Setelah kemerdekaan, telah diupayakan mengembangkan satu sistem pendidikan nasional, sesuai ketetapan ayat 2 pasal 31 dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai satu Sekdiknas, seluruh upaya dan lembaga pendidikan Indonesia seyoginya berada dan sesuai dengan aturan dari Sekdiknas tersebut, termasuk gagasan dan atau aliran pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria, Taman Kanak-kanak, dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda SD, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru atau Mulo Kue School. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata. Dengan demikian, Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan, dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. A. Asas dan tujuan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa mempunyai 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut secara singkat disebut Asas 1922 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri atau Selbstbestimmungsrecht dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Dari asas yang pertama ini jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Taman Siswa adalah kehidupan yang tertib dan damai, tata dan tenteram, orde und Friede. Dari asas ini pula lah lahir sistem Among, dalam cara mana guru memperoleh sebutan pamong, yaitu sebagai pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan tuturi handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah ataupun dipaksa. Jadi, sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem Taman Siswa dengan maksud mewajibkan pada guru supaya mengingat dan mementingkan kodrati adatnya pada siswa dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya.
2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Mementingkan anak agar kelak menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka lahir batin hendaknya dilakukan dengan jalan memerdekakan batinnya, pikirannya, dan tenaganya. Ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Dengan asas ini, Taman Siswa ingin mencegah sistem pengajaran yang bersifat intelektualitis dan pola hidup yang kebarat-baratan, yang dapat memisahkan orang-orang terpelajar dengan rakyat jelata pada umumnya. Keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Perguruan kebangsaan Taman Siswa lebih mementingkan tersebarnya pendidikan dan pengajaran bagi rakyat umum. Dengan kata lain, pemerataan pendidikan. Kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Dari asas hidup dengan kekuatan sendiri inilah maka Taman Siswa mampu hidup dan mempertahankan kepribadiannya sepanjang masa. Asas yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan atau self-begrotting system. Dari asas ini tersirat keharusan untuk hidup sederhana dan hemat. Asas yang terakhir atau yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Asas berhamba kepada anak didik ini menunjukkan bahwa hasrat Taman Siswa untuk menampilkan pendidik-pendidiknya dalam arti yang semurni-murninya, pendidik yang bekerja tanpa pamrih, ikhlas, penuh pengorbanan demi kebahagiaan anak-anak semata-mata. Kualifikasi pendidik yang seperti inilah yang berhak memiliki sebutan pamong atau istilah sekarang pahlawan tanpa tanda jasa. Ketujuh asas tersebut diumumkan pada tanggal 3 Juli 1922 bertepatan dengan berdirinya Taman Siswa dan disahkan oleh Kongres Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 1930. Selanjutnya, dikemukakan penjelasan resmi dari Perguruan Kebangsaan Taman Siswa tentang ketujuh asas 1922 tersebut. Ki Hajar Dewantara 1952, 270, 271, Wawasan Kependidikan Guru 1982, 148, 151 sebagai berikut. Pasal pertama, disinilah kita dapat saksikan sendiri terkandungnya dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Pasal 2, di sini masih diteruskan keterangan dasar kemerdekaan itu, yakni dengan ketegasan bahwa kemerdekaan tadi hendaknya dikenakan terhadap cara anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Pasal ketiga, dalam pasal ini terkandung sementara kepentingan yang harus diperhatikan, sekalipun tidak sampai menjadi dasar atau yang patut dimasukkan ke dalam keterangan dasar 1947. Pasal keempat, disinilah terdapat dasar kerakyatan yang tak termasuk dalam keterangan dasar-dasar 1947. Pasal kelima, inilah asas yang sangat penting bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya. Pasal keenam, di sini terdapat syarat yang sangat mutlak dalam kita mengejar kemerdekaan diri itu, yaitu keharusan untuk membelanjai sendiri dengan segala usaha. Pasal ketujuh, teranglah dalam pasal ketujuh ini harus adanya keikhlasan lahir dan batin pada kita untuk mengorbankan segala kepentingan kita kepada selamat dan bahagianya anak-anak yang kita didik. Dalam perkembangan selanjutnya, Taman Siswa melengkapi asas 1922 tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma.
Pasal 7 dan nomor pasal-pasal dalam bagian ini diambil dari Peraturan Dasar Persatuan Taman Siswa. Kelima dasar Taman Siswa tersebut Ki Marigunsar Koro 1952 dari Wawasan Kependidikan Guru 1982 153 154 adalah 1. Asas kemerdekaan harus diartikan disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Asas kodrat alam berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam ini. 3. Asas kebudayaan. Taman siswa tidak berarti asas memelihara kebudayaan kebangsaan itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin tiap-tiap zaman dan keadaan. 4. Asas kebangsaan taman siswa tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malahan harus menjadi bentuk dan fiil kemanusiaan yang nyata, dan oleh karena itu tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam bentuk suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa. 5. Asas kemanusiaan menyatakan bahwa dharma tiap-tiap manusia itu adalah mewujudkan kemanusiaan, yang berarti kemajuan manusia lahir dan batin yang setinggi-tingginya, dan juga bahwa kemajuan kemanusiaan yang tinggi itu dapat dilihat pada kesucian hati orang dan adanya rasa kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya. Tetapi cinta kasih yang bersifat kelembakan hati melainkan bersifat keyakinan adanya hukum kemajuan yang meliputi alam semesta. Karena dasar cinta kasih kemanusiaan itu harus tampak pula sebagai kesimpulan untuk berjuang melawan segala sesuatu yang merintangi kemajuan selaras dengan kehendak alam. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Gibran Nurhamzah. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Tujuan perguruan kebangsaan taman siswa dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni tujuan yayasan atau keseluruhan perguruan dan tujuan pendidikan. Tujuan yang pertama itu pasal 8. Sebagai yang dinyatakan dalam keterangan Asas Taman Siswa tahun 1922 pasal 1, tujuan taman siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib. Sedangkan tujuan pendidikan pasal 13, yaitu tujuan pendidikan taman siswa ialah membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa tanah air serta manusia pada umumnya. Upaya-upaya yang dilakukan taman siswa. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kejuruan, serta memberi pendidikan itu serba isi yang baik dan berguna untuk keperluan hidup dan penghidupan masyarakat sesuai dengan asas dasar dan tujuan pendidikan taman siswa dengan selalu mengingat atau menyesuaikan dengan kecerdasan zaman dan kemajuan dunia. Yang kedua, mengikuti, mempelajari dan mempelajari perkembangan dunia di luar taman siswa yang ada hubungannya dengan bidang-bidang kegiatan-kegiatan untuk diambil faedah sebaik-baiknya. Yang ketiga, menumbuhkan dan memasukkan lingkungan hidup keluarga taman siswa sehingga dapat dampak benar wujud masyarakat taman siswa yang dicita-citakan. Yang keempat, meluaskan kehidupan ketaman siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan sehingga dapat terbentuk wadah yang nyata bagi jiwa taman siswa agar dengan demikian ada pengaruh timbal balik antara perguruan atau keluarga dan masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Di samping upaya-upaya dalam lingkungan perguruan untuk mencapai tujuan taman siswa seperti pada pasal 8 tersebut, taman siswa berusaha di luar lingkungan perguruan dengan pasal 10 sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum dengan dasar-dasar dan hidup taman siswa yang baik yang bersifat umum dan untuk mencerdaskan kecerdasan masyarakat maupun pendidikan karya untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan hidupnya. Yang kedua, menyelenggarakan usaha-usaha kemasyarakatan dalam masyarakat dalam bentuk badan sosial ekonomi yang dapat memberi bimbingan dan dorongan kegiatan masyarakat dalam perjuangannya menuju masyarakat bahagia tertib damai. Yang ketiga,
bersama-sama dengan instansi-instansi pemerintahan menyelenggarakan usaha-usaha pembentukan kesatuan hidup kekeluargaan sebagai pola masyarakat baru Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan usaha pendidikan kadar pembangunan yang tenaganya dapat disumbangkan kepada masyarakat untuk pembangunan. Yang kelima, mengusahakan terbentuknya pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan inti-inti kejiwaan taman siswa. Hasil yang dicapai, Yayasan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta sampai kini telah mencapai berbagai hal seperti gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan sarjana wiyata. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan Ruang Pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kehidupan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang kelima, menantang intelektualisme. Sejak didirikan, tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam adalah yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Usaha Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yang dalam bidang kelembagaan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan seperti ruang rendah 7 tahun setara sekolah dasar hingga ruang dewasa 4 tahun sesudah ruang rendah. Hasil-hasil yang dicapai Ruang Pendidik INS. Beberapa orang alumni INS telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Syafi'i, yakni Dasar-Dasar Pendidikan 1976 yang ditulis pada tahun 1968. Pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini dan masa yang akan datang akan terus berkembang. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut sebagai aliran atau gerakan baru dalam pendidikan. Aliran atau gerakan tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari sisi lain, di Indonesia juga muncul gagasan-gagasan tentang pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai aliran pendidikan, yakni Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Kajian tentang berbagai aliran dan atau gerakan pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan histori pada tenaga kependidikan. Hal itu sangat penting agar para pendidik dapat memahami dan pada gilirannya kelak dapat memberi kontribusi terhadap dinamika pendidikan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengetahuan dan wawasan historis tersebut setiap tenaga kependidikan diharapkan memiliki bekal yang memadai dalam meninjau berbagai masalah yang dihadapi serta pertimbangan yang tepat dalam menetapkan kebijakan atau tindakan sehari-hari. Makasih.